Perjalanan menuju apartemen itu terasa lama. Setiap detik membuat kepalaku semakin penuh oleh kemungkinan-kemungkinan buruk yang berusaha kutolak, tapi tak mampu kuhentikan. Tanganku mencengkeram setir kuat sampai buku-bukuku memutih. Jangan lagi, gumamku pelan. Cukup sekali, namun firasat jarang berbohong. Aku tiba di basement apartemen dengan napas memburu. Tubuhku masih demam, tapi amarah membuatku lupa bagaimana rasanya sakit. Dengan langkah cepat, aku menuju lift, menatap angka-angka yang bergerak naik dengan sabar yang nyaris habis. Ting pintu terbuka. Lorong itu sunyi, karpet tebal meredam langkah kakiku, tapi detak jantungku terasa menggema di telinga sendiri. Aku berdiri di depan pintu unit yang ditunjukkan GPS. Tak ada keraguan kali ini. Aku mengetuk keras, tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras, lalu pintu itu terbuka sedikit. Dan dunia kembali runtuh untuk kedua kalinya. Daria adik laki-lakiku itu berdiri di sana. Wajahnya pucat seketika saat melihatku, seperti melihat hantu yang seharusnya tak datang. Kap, kak, suaranya bergetar. Aku mendorong pintu sebelum ia sempat menghalangi. Dan di dalam, Dara ada di sana. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya panik. Matanya langsung dipenuhi air mata bahkan sebelum aku berkata apa-apa. Tak perlu penjelasan, tak perlu alasan. Aku sudah mengerti segalanya, mereka kembali melakukan hal menjijikan itu bersama. Amarah yang selama ini kupendam akhirnya menemukan jalannya keluar. Tanpa sadar, tanganku melayang. Bak, pukulanku menghantam wajah Daria begitu keras hingga ia terjatuh. Ia mengerang, mencoba bangkit, tapi aku menarik kerah bajunya dan menghantamnya sekali lagi. Kurang ajar, suaraku pecah. Kau tahu bukan, dia istriku. Daria tak melawan. Ia hanya menahan pukulan sambil melindungi wajahnya, namun itu tak membuatku berhenti. Semua rasa sakit, semua penghinaan, semua kebodohan karena terlalu percaya tumpah dalam setiap pukulan. Dara menjerit, menarik lenganku. Danu berhenti, tolong berhenti. Aku mendorongnya tanpa sadar hingga ia tersandung ke sofa, tangisnya pecah. Namun entah kenapa, aku tak lagi mendengar tangisan itu. Yang kulihat hanya dua orang asing yang telah menghancurkan hidupku. Kalian pikir aku ini apa? Kataku dengan napas kasar. Pria bodoh? Pria buta? Tak ada jawaban selain isak tangis. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Dadaku terasa sesak. Pengkhianatan pertama mungkin sebuah kesalahan. Tapi yang kedua adalah pilihan. Aku tertawa pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi aku berbalik dan pergi. Aku tak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Dan aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat aku sampai di rumah, aku langsung menuju box bayi. Anak itu tertidur pulas. Wajahnya tenang, tak tahu bahwa dunia orang dewasa begitu kotor. Aku menatapnya lama. Dan kali ini, aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku mencoba mencari wajahku di sana, tak ada. Yang ada justru bayangan seseorang yang ingin kuhapus dari hidupku. Pikiran itu datang begitu jelas hingga membuat napasku tercekat. Malam itu juga, tanpa memberitahu siapapun, aku mengambil keputusan. Aku akan melakukan tes DNA karena aku tak akan sanggup hidup selamanya dalam keraguan. Dan aku harus tahu anak siapa yang aku besarkan.